Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan kognitif peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Indri Oktaviani dengan NIM 044, Sekar Hofizah dengan NIM 048, Ervin Nur Cahyo dengan NIM 050, Randy Ratnogita dengan NIM 051, Fatihatul Faizah dengan NIM 073, dan saya sendiri Rizka Putri Septiani dengan 075. Kemudian ada Emma Sri Haryanti dengan NIM 083. Pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Perkembangan kognitif menurut Pigman, ide-ide Pigman tentang perkembangan pikiran banyak mempengaruhi teori-teori perkembangan kontemporer. Ide-ide dasar teori Pigman menemukan beberapa konsep dan prinsip tentang sifat-sifat perkembangan kognitif anak. Di antaranya yaitu 1. Anak adalah pembelajar yang aktif. Pigman meyakini bahwa anak tidak hanya mengobservasi dan mengingat apa yang mereka lihat dan dengar secara pasif. 2. Anak mengorganisasi apa yang mereka pelajari dari pengalamannya. Anak-anak tidak hanya mengumpulkan apa yang mereka pelajari dari fakta yang terpisah menjadi satu kesatuan. 3. Anak menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Dalam menggunakan dan mengadaptasi skema mereka, ada dua proses yang bertanggung jawab, yaitu assimilation dan accommodation. Asimilasi terjadi ketika seorang anak memasuki pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada, yakni anak mengasimilasikan lingkungan ke dalam suatu skema. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Dalam hal ini, Piaget membagi tahap perkembangan kognitif manusia menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik, dimulai sejak lahir sampai usia 2 tahun. Bayi bergerak dari tindakan refleks instinktif pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia melalui pengordinasian, pengalaman-pengalaman dengan tindakan fisik. Yang kedua yaitu tahap praoperasional, dimulai sejak usia 2 tahun sampai usia 7 tahun. Anak-anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolisis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan. Yang ketiga yaitu tahap konkret operasional, yaitu usia 7 tahun sampai 11 tahun. Pada saat ini dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa yang konkret atau mengklasifikasikan benda ke dalam bentuk yang berbeda. Yang keempat yaitu tahap operasional formal, usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak mulai berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Karakteristik perkembangan kognitif peserta didik usia sekolah dasar. Yang pertama yaitu sekolah dasar atau SD. Mengacu pada teori kognitif Piaget, pemikiran anak-anak usia sekolah dasar masuk dalam tahap pemikiran konkret operasional, yaitu masa di mana aktivitas mental anak terfokus pada objek-objek yang nyata atau pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya. Yang kedua yaitu hubungan timbal balik. Ketika anak melihat bagaimana deretan dari benda-benda itu diubah, anak mengetahui bahwa deretan benda-benda bertambah panjang, tetapi tidak rapat lagi dibandingkan dengan deretan lain. Yang ketiga yaitu identitas.
anak pada masa konkret operasional sudah bisa mengenal satu persatu benda-benda yang ada pada deretan-deretan itu. Anak bisa menghitung sehingga meskipun benda-benda dipindahkan, anak dapat mengetahui bahwa jumlahnya tetap sama. Yang keempat yaitu remaja, yaitu masa SMP dan SMA, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11-12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Pemikiran remaja tidak lagi terbatas di sini dan sekarang. Mereka sudah mampu memahami waktu historis dan ruang luar angkasa. Kritik terhadap teori Piaget. Piaget adalah tokoh besar di bidang psikologi perkembangan. Teori-teori tentang perkembangan kognitif memberikan pandangan luar biasa dan bertahan hingga saat ini. Berkat jasa Piaget, dunia menerima pandangan bahwa anak dan remaja adalah pemikir aktif dan konstruktif yang melalui interaksi dengan lingkungannya membentuk perkembangan mereka sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa ide-ide Piaget itu luput dari kelemahan dan kritik. Beberapa ide Piaget tentang pemikiran operasional formal mulai dipandang memiliki kelemahan. Misalnya dalam mendeskripsikan urutan perkembangan kognitif, Piaget kurang mempertimbangkan variasi individual, variasi kinerja anak, dan beberapa jenis tugas. Padahal sejumlah penelitian menunjukkan terdapat lebih banyak variasi individual pada pemikiran. Nah, beberapa hal pemikiran remaja terlihat kurang matang yang dimanifestasikan setidaknya dalam 6 karakteristik, yaitu 1. Idealisme dan kekritisan. Ketika para remaja memimpikan dunia yang ideal, mereka menyadari betapa jauhnya mereka dengan dunia nyata, di mana mereka memegang tanggung jawab orang dewasa. Mereka menjadi sangat sadar akan kemunafikan, sehingga mereka seringkali mengkritik orang tua mereka. 2. Argumentativitas. Para remaja senantiasa mencari kesempatan untuk mencoba atau menunjukkan kemampuan penalaran formal baru mereka. Mereka menjadi argumentatif ketika mereka menyusun fakta dan logika untuk mencari alasan, misalnya bergadang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ragu-ragu. Para remaja dapat menyimpan berbagai alternatif dalam pikiran mereka pada waktu yang sama, tetapi karena kurangnya pengalaman, mereka kekurangan strategi efektif untuk memilih. 4. Menunjukkan hipokrisi. Remaja sering tidak menyadari perbedaan antara mengekspresikan sesuatu yang ideal dan membuat pengorbanan yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Yang kelima, kesadaran diri. Para remaja sekarang dapat berpikir tentang pemikiran-pemikiran mereka sendiri dan pemikiran orang lain. Tetapi dalam keasyikan mereka akan kondisi mental mereka, para remaja sering berasumsi bahwa apa yang dipikirkan orang lain sama dengan apa yang mereka pikirkan. Yang keenam, kekhususan dan ketangguhan. Karakteristik lain yang menunjukkan ketidakmatangan pemikiran remaja adalah keyakinan remaja tentang dirinya yang spesial, unik, dan tidak tunduk pada peraturan yang mengatur dunia, atau disebut oleh Elkin sebagai personal fabel atau dongeng pribadi. Ini merupakan suatu bentuk egosentrisme remaja di mana ia merasa bahwa tidak seorang pun yang dapat memahami bagaimana isi hatinya. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget terhadap pendidikan. Piaget tidak banyak menulis tentang pendidikan dan secara langsung tidak bermaksud memberikan semacam sugesti kepada para guru serta penerapan teori-teorinya di dalam ruangan kelas. Teresa M. McDavid dan Jane Ellis Ormond tahun 2002 menyebutkan beberapa implikasi teori Piaget bagi guru-guru di sekolah, yaitu 1. Memberikan kesempatan kepada peserta didik melakukan eksperimen terhadap
objek-objek fisik dan fenomena-fenomena alam. 2. Mengeksplorasi kemampuan penalaran siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau pemberian tugas-tugas pemecah masalah. Tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget menjadi acuan dalam menginterpretasikan tingkah laku siswa dan mengembangkan rencana pelajaran. Tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget memang tidak selalu akurat dalam mendeskripsikan kemampuan berpikir logis para siswa. Tetapi bagaimanapun tahapan logis para siswa, pemikiran yang diajukan dapat memberikan petunjuk tentang pemikiran dan proses penalaran siswa pada berbagai tingkat usia. Guru sekolah dasar misalnya akan memahami bahwa siswa kemungkinan menghadapi kesulitan dengan proporsi seperti pecahan atau desimal, dan dengan konsep abstrak seperti konsep keadilan, kebaikan, dan lain-lain. Sedangkan bagi guru sekolah menengah tentu akan lebih mengharapkan siswanya mendiskusikan ide-ide tentang kemajuan hidup masyarakat meskipun masih berupa pemikiran yang tidak realistis. Tahap perkembangan kognitif Piaget juga memberikan petunjuk bagi para guru dalam memilih strategi pembelajaran yang lebih efektif pada tingkat kelas yang berbeda. Kemudian ada pengertian memori. Memori merupakan salah satu unsur inti dari perkembangan kognitif karena segala bentuk belajar tiap individu melibatkan memori. Chaplin menyatakan bahwa memori adalah keseluruhan pengalaman masa lampau yang dapat diingat. Myers mengartikan memori sebagai the persistence of living over time via storage and retrieval of information. Menurut studi, perkembangan memori meningkat sejalan dengan bertambahnya usia pada anak. Lalu, perkembangan memori di periode usia sekolah, anak-anak menggunakan strategi memori untuk mengakali keterbatasan memori jangka panjangnya. Strategi memori adalah perilaku yang disengaja untuk meningkatkan memori. Ada dua macam strategi memori. Yang pertama, imagery atau perbandingan. Menurut Chaplin, imagery adalah tipe dari karakteristik pembayangan dari seseorang. Pada strategi memori ini, memori berkembang pada anak usia masa pertengahan hingga masa akhir anak-anak. Sedangkan yang kedua ada pemunculan kembali atau retrieval. Menurut Chaplin, merupakan proses mengeluarkan atau mengangkat kembali informasi dari tempat penyimpanan. Strategi ini biasa digunakan oleh orang dewasa yang ingatannya jauh lebih luas sehingga spontan dalam menyampaikan memori tersebut. Seiring dengan bertambahnya usia pada anak, keempat strategi memori ini yang antara lain rehearsal, organization, imagery, dan retrieval, mereka sadar bahwa mengingat sesuatu akan menggunakan strategi memori tersebut dibandingkan hanya dengan mengingat materi-materi yang penting. Hal lain yang mempengaruhi perkembangan memori anak adalah sifat anak, seperti sikap, motivasi, dan kesehatan, serta pengetahuan yang diperoleh dari proses sebelumnya. Tipe-tipe memori. Menurut Atkinson dan Shiffrin, memori dibagi menjadi 3, yaitu memori sensoris, jangka pendek, dan jangka panjang. Memori sensoris sangat dibutuhkan karena lebih banyak informasi yang masuk ke memori sensoris daripada informasi yang masuk ke memori jangka panjang. Kemudian memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan sistem memori yang memiliki keterbatasan kapasitas di mana memori hanya dapat bertahan selama 30 detik kecuali melalui proses yang lebih lanjut. Dan yang terakhir ada memori jangka panjang, yaitu memori yang menyimpan banyak informasi untuk rentang waktu yang cukup lama dan relatif permanen.
Baik, untuk kali ini saya akan membahas mengenai persepsi. Yang pertama yaitu tentang pengertian persepsi. Persepsi merupakan sebuah istilah yang sudah sangat familiar didengar dalam percakapan sehari-hari. Istilah persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu perception, yang diambil dari bahasa Latin perceptio, yang berarti menerima atau mengambil. Dalam Kamus Inggris Indonesia, kata perception diartikan dengan penglihatan atau tanggapan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulus atau rangsangan yang diterima oleh sistem alat indera manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu mekanisme persepsi. Persepsi mengenai apapun, baik objek sosial maupun non-sosial, akan mengikuti proses perseptual yang sama, tanpa mempersoalkan bagaimana alur informasi atau data masuk melalui indera kita. Kesemuanya akan mengikuti prinsip-prinsip organisasi kognitif yang sama. Persepsi meliputi suatu interaksi rumit yang melibatkan setidaknya ada 3 komponen utama. Di antaranya yaitu seleksi, penyusunan, dan penafsiran. Yang pertama yaitu seleksi. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap stimulus. Dalam proses ini, struktur kognitif yang telah ada dalam kepala akan menyeleksi, membedakan data yang masuk, dan memilih data mana yang relevan sesuai dengan kepentingan dirinya. Kemudian yang kedua, yaitu penyusunan. Penyusunan adalah proses mereduksi, mengorganisasikan, menata, atau menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam suatu pola yang bermakna. Sesuai dengan teori Gestalt, manusia secara ilmiah memiliki kecenderungan tertentu dan melakukan penyederhanaan struktur di dalam mengorganisasikan objek-objek perseptual. Kemudian yang terakhir yaitu penafsiran. Penafsiran adalah proses menerjemahkan atau menginterpretasikan informasi atau stimulus ke dalam bentuk tingkah laku sebagai respon. Dalam proses ini, individu membangun kaitan-kaitan antara stimulus yang datang dengan struktur kognitif yang lama, dan membedakan stimulus yang datang untuk memberi makna berdasarkan hasil interpretasi yang dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya. Pengertian atensi. Atensi merupakan sebuah perhatian untuk menggambarkan perbedaan, ciri-ciri, dan cara-cara merespon dalam sistem kognitif. Menurut Margaret W. Matlin 1994, menggunakan istilah atensi untuk merujuk pada konsentrasi terhadap suatu tugas di mana individu mencoba untuk meniadakan stimulasi lain yang mengganggu. Selain itu, atensi juga dapat diartikan pada penerimaan beberapa pesan pada suatu waktu dan mengabaikan semua pesan kecuali pesan tertentu. Kemudian, perkembangan atensi. Atensi pada anak telah berkembang sejak bayi. Aspek atensi yang berkembang selama bayi ini memiliki arti yang sangat penting selama tahun prasekolah. Kemampuan anak untuk memutuskan perhatian berubah secara signifikan pada masanya. Salah satu kekurangan dalam perhatian selama bertahun-tahun prasekolah menyangkut dimensi yang menonjol dibandingkan dimensi yang relevan untuk memecahkan masalah atau mengerjakan tugas dengan baik. Sebagai contoh, suatu masalah dapat memiliki suatu kelucuan yang menarik perhatian, yang memberi arah bagi pemecahan suatu masalah anak prasekolah, sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri tugas yang sangat menonjol seperti kelucuan badut yang menarik perhatian. Menurut John Flavel, ada 4 aspek atensi yang berkembang seiring dengan bertambahnya anak, yaitu yang pertama, ketika anak tumbuh semakin besar, ia mampu mengendalikan atensinya. Mereka tidak hanya memiliki atensi yang besar, akan tetapi mereka juga semakin berkembang ketika fokus pada apa yang penting dan mengabaikan detail-detail yang tidak penting. Kedua, seiring dengan perkembangannya, anak-anak menjadi lebih baik dalam menyesuaikan kemampuan atensinya dengan tegas. Ketiga, anak-anak mengembangkan kemampuannya untuk merencanakan bagaimana ia mengarahkan atensinya. Sebagai contoh,
Bagi anak yang lebih besar, gerak dan nada suara guru dapat menjadi landasan untuk menentukan bahwa bagian pelajaran selanjutnya adalah penting dan mempersiapkan dirinya untuk memutuskan perhatian. Yang keempat, anak-anak mengembangkan kemampuan mereka untuk memonitor atensinya. Maksudnya adalah menetapkan apakah mereka menggunakan strategi yang tepat dan mengubah pendekatan saat diperlukan untuk mengikuti rangkaian peristiwa yang kompleks. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.